Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, juga membongkar permainan pejabat birokrat Kementerian Keuangan lewat akun Twitter pribadinya @siksiksak pada Rabu 3 Mei 2023. Dalam salah satu unggahannya, mulanya Jonathan menceritakan bahwa pelaku penganiayaan yakni Mario Dandi, Shane Lucas, dan Agnes kedapatan main gitar di Polsek Pesanggerahan dengan santai dan seakan tidak terjadi peristiwa serius. Ketiganya baru terdiam dan pucat setelah diberitahu bahwa ayah Mario yakni Rafael Alun Trisambodo yang saat itu merupakan pejabat pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tak bisa membantu urusan hukum di kepolisian. Jonathan menyebut sebelumnya Mario Dandi sempat mengatakan bahwa Agnes tak akan terkena hukuman penjara karena perkara hukumnya sudah diurus Rafael. Mario saat itu, lanjut Jonathan, menyebut hukuman yang akan dijatuhi pengadilan kepadanya juga tak lebih dari 2 tahun 8 bulan. Jonathan pun heran mengapa Mario bisa melontarkan pernyataan tersebut dengan yakin. Padahal pada saat itu perkara penganiayaan masih jauh dari pelimpahan ke pengadilan. Kata Jonathan, ketiga pelaku merasa Polsek Pesanggerahan hanya tempat singgah sebelum Rafael membebaskan mereka dari jeratan hukum. Hal ini ia simpulkan dari santainya sikap ketiga pelaku saat di Polsek Pesanggerahan yang bisa main gitar, nyanyi di depan banyak saksi yang ada di lokasi, termasuk N, seorang ibu yang saat di TKP menolong David usai dianiaya. Jonathan pun mempersilahkan pihak kepolisian menyanggah informasinya ini. Jonathan menyebut ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo merupakan mafia birokrasi Kementerian Keuangan yang punya jejaring hierarkis hingga mampu memainkan perannya di lintas institusi. Ia menyebut bahwa Rafael hanya tukang tagih dan tukang peras yang levelnya masih mediocre. Meski begitu, yang bersangkutan bisa membuat banyak pihak bertekuk mengikuti keinginannya menyelamatkan putra mahkotanya dari jeratan hukum lewat pundi rupiah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!